Yang telat sudah tidak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Minggu depan kita sudah meet. Saya harap dipelajarin baik-baik karena sama seperti kuis kemarin, soalnya terkait soal pilihan ganda sama ada esai. Esai 5 soal, pilihan ganda 20 soal, 25 soal. Baik, kita mulai masuk ke teori negara hukum dan kita hari ini bahas soal negara hukum dan HAM. Kenapa negara hukum kemudian menjadi penting? Karena dia diatur di pasal 1 ayat 3 dalam konstitusi. Nah, dalam konstitusi kita itu mengatur soal negara hukum, bahwa Indonesia itu berdasarkan pada negara hukum. Negara hukum yang kita pahamin bukan kemudian hanya sekedar semua harus berdasarkan hukum, tapi kita harus paham apa sih konsep negara hukum yang sebenarnya, karena ada macam model tipikal dari sebuah negara hukum yang ada di lapisan dunia ini. Di beberapa negara itu ada berbeda-beda menerapkan soal negara hukum. Negara hukum menjadi hal yang penting karena dia konsep dasar, konsep dari orang bernegara itu ya harus paham apa itu negara hukum. Itulah kalau kita bicara soal hukum tata negara, kita bicara soal hukum konstitusi. Karena ibu atau ibu dari hukum itu adalah hukum konstitusi atau hukum tata negara. Negara hukum kalau menurut pengertian umumnya itu hukum negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Karena itu pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu pengertian secara umumnya. Nah, hukum sebagaimana diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau berisi kesepakatan konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian dalam negara hukum kekuasaan atau negara yang berdasarkan kekuasaan menempatkan hukum sebagai segala hal yang tertinggi atau sering disebut dengan supremasi hukum. Jadi kedudukan hukum itu adalah hal yang paling tertinggi dari hal-hal yang lain, hal-hal yang bersifat lain, baik itu politik, ekonomi dan sebagainya. Karena ketika hukum berada di bawah politik, maka hukum kemudian menjadi kalau katanya orang hari ini ya, kalau perdebatan orang hari ini mengatakan ketika hukum menjadi posisi terbawah di dalam politik, maka hukum akan menjadi alat kendali dari oligarki yang berkuasa hari ini, yang berkuasa hari ini. Karena ketika hukum menjadi kepentingan dari oligarki, maka hukum dapat dibeli, maka hukum dapat dikontrol, maka hukum dapat dikendalikan. Itu menurut pandangan orang hari ini. Kemudian, paham yang namanya oligarki ya? Ini tidak ada yang ditanya, tidak ada yang menjawab, karena tidak ada kamera dia lagi tidur atau dia lagi kuliah ini. Bisa dijelaskan sedikit? Paham Pak, paham. Oligarki itu kan maksudnya keturunan Pak ya. Sama kayak misalnya orang tua menjabat kemudian turun ke anaknya begitu kan? Oligarki kekuasaan itu ada dua. Ada yang bicara politik, ada yang bicara soal ekonomi. Nah, ketika kekuasaan politik dimulai dengan oligarki, maka itu yang sering disebut dengan dinasti kemudian. Dinasti kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan ekonomi, itu yang sering disebut dengan kelas pengusaha kemudian. Orang tua jadi pengusaha, anak pun menjadi pengusaha. Nah, ketika dua ruang ini bergabung menjadi satu, maka dia disebut sebagai sebuah kekuatan oligarki yang lapisannya sudah terstruktur menjadi satu. Nah, ini yang kemudian mengendalikan yang namanya hukum kemudian.
yang namanya kekuatan ekonomi, yang namanya kekuatan politik itu yang mengendalikan ekonomi, mengendalikan hukum. Hukum semua dibuat oleh dua kekuatan itu. Tidak kemudian melihat hukum itu menjadi hal yang lebih luas. Nah, itu yang di sini disebut dengan kekuatan oligarki. Oligarki kekuasaan. Nah, kalau dalam sejarahnya konsep negara hukum itu, kalau secara formal itu membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat. Itu negara hukum secara formal. Jadi dia membatasi ruang gerak masyarakat itu, tapi sifatnya pasif, tidak aktif ya. Itu kepentingan masyarakat. Sedangkan negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Nah, urusan ekonomi diserahkan kepada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat atau mastat. Ini yang disebut dengan kekuasaan ekonomi. Ada yang disebut juga kekuasaan politik, itu mastat. Kekuasaan ekonomi juga namanya mastat. Ini yang kemudian melahirkan embrio-embrio oligarki, bisa katakan. Karena dengan mastat ini semua diberikan kekuatan sendiri. Politik diberikan keleluasaan untuk mengurus politiknya, ekonomi diberikan keleluasaan untuk mengurus ekonominya. Begitu dia menjadi kekuatan yang besar, dia yang melahirkan yang namanya oligarki tadi itu. Nah, konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad 19. Ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negara, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lamban, tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Siapa? Perang Dunia Pertama melahirkan kegagalan Jerman. Perang Dunia Kedua itu melahirkan kegagalan dari Jepang. Nah, dua kegagalan negara ini kemudian melahirkan dua kekuatan negara besar kemudian. Dua kekuatan negara besar ini adalah dua kekuatan saat Ayam siapa tuh? Nah, saat kekuatan Jerman dihancurkan oleh Amerika, saat kekuatan Jepang dihancurkan oleh Amerika, disitulah melahirkan kekuatan sebuah negara superpower yang namanya Amerika. Nah, negara Amerika ini kemudian yang melahirkan oligarki kekuasaan di negara-negara yang lainnya. Itu yang disebut dengan kekuasaan yang tidak terkontrol kemudian. Nah, muncul gagasan baru yang disebut dengan welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu memunculkan yang namanya negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan ini yang disebut sebagai negara hukum material. Konsep negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum secara formal. Jadi lebih kepada formal, kepada material. Nah, jadi konsep negara welfare state ini itu melahirkan yang namanya pelayanan publik. Melahirkan yang namanya negara hadir untuk memberikan pelayanan, negara hadir untuk memberikan kesejahteraan, negara hadir untuk memberikan keselamatan kepada warga negaranya. Itu yang sering disebut dengan negara kesejahteraan. Jadi bukan berdiri sendiri. Jadi bukan hanya lahir pada tataran hukum, pada tataran ekonomi, tapi lahir pada tataran sebagai pelayan publik kemudian. Makanya hari ini kemudian muncul pelayanan publik itu melahirkan yang namanya negara-negara kesejahteraan. Memberikan ruang kepada lahirnya sebuah negara kesejahteraan. Nah, prinsip negara hukum itu ada dua hal. Ada yang menurut Julius Stahl, ada yang menurut A.V. Detsch. Nah, kalau Julius Stahl itu menyebutnya dengan Rechtsstaat, kalau A.V. Detsch menyebutnya the rule of the law. Nah, kalau Rechtsstaat itu adalah hanya mengatur tiga hal: pelindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Nah, disinilah muncul kenapa pengadilan tata usaha negara menjadi penting di tahun 86. Karena peradilan tata usaha negara itu syarat utama memunculkannya sebuah negara hukum. Kalau negara tanpa peradilan tata usaha negara, maka dianggap negara bukan negara hukum kemudian. Nah, kalau menurut A.V. Detsch,
the rule of law itu adalah supremasi hukum, supremacy of law, equality before the law, dan constitutional respect of individual right. Jadi dia mengatur soal bagaimana penerapan supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan hak manusia dalam undang-undang berdasarkan keputusan hukum. Maka itu melahirkan yang namanya constitutional base of individual right. Nah, International Commission of Juris, rumusan-rumusan atau ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law itu dinamis, yaitu pelindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi, pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Nah, badan kehormatan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi dan beroposisi. Nah, ini menurut International Commission of Juris atau rumusan syarat atau ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dinamis, yaitu pelindungan konstitusi, badan kehakiman yang bebas, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat. Itu International Commission of Juris. Nah, kalau menurut Frans Faxnesseno, itu ada 5 ciri negara hukum, berarti sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Pertama, soal fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Undang-undang dasar menjamin HAM, kemudian badan negara menjamin kekuasaan yang hanya pada dasar hukum yang berlaku. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan untuk pengadilan dilaksanakan dalam badan negara. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Gitu. Pilar utama yang menyangga tegaknya satu negara hukum atau rule of law itu adalah supremasi hukum. Tadi sudah kita bicarakan. Ada supremasi hukum, ada equality before the law, ada due process of law, kemudian ada konstitusionalisme, ada organ eksekutif independen, kemudian ada peradilan bebas yang tidak memihak, dan ada peradilan tata usaha negara. Kemudian ada peradilan tata negara, ada perlindungan hak asasi manusia, ada yang bersifat demokratis atau demokrasi start. Inilah yang kemudian 10 hal ini yang kemudian membentuk yang namanya Konstitusi Indonesia. Tadi itu ada supremacy of law, ada equality before the law, persamaan di depan hukum, ada dua process of law atau asas legalitas. Jadi orang tidak dapat dituntut, dihukum, dipenjara tanpa dasar hukum yang jelas. Itu yang namanya dua process of law. Jadi dia harus ditetapkan dulu menjadi tersangka dengan dasar hukum yang jelas, dibawa ke proses pengadilan dengan pengadilan yang adil dan transparan, kemudian dituntut dengan tuntutan yang sesuai dengan kadar nilai kesalahannya, kemudian diputus dengan keputusan yang seadil-adilnya. Itu yang dimaksud dengan dua process of law. Di hukum pidana dipelajari, kalau hukum pidana belum dapat itu jadi pertanyaan kemudian. Jadi dua process of law itu belajar teorinya di hukum pidana. Di hukum tata negara hanya menyampaikan itu yang dimaksud dengan asas legalitas. Dasar hukum bicara hukum tata negara kemudian. Kalau tidak tahu namanya equality before the law, supremacy of law, due process of law, itu kebangetan. Dan ada namanya konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan. Yang hari ini kita bicara soal presiden 3 periode. Nah, kita menganut tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah paham pembatasan kekuasaan. Ketika kita menganut paham pembatasan kekuasaan, jadi kekuasaan itu harus dibatasi, tidak boleh kemudian ada perdebatan, ada argumentasi bahwa butuh 3 periode. Nah, tidak seperti itu argumentasinya kemudian. Kenapa harus 3 periode? Pertanyaannya, padahal kita sudah bersepakat untuk membatasi kekuasaan presiden itu adalah hanya 2 periode. Ketika terjadi 3 periode, maka akan kecenderungan ke depan akan menjadi 4 periode, akan menjadi 5 periode. Itu kan hal yang kemudian tidak kemudian menjadi hal yang substansi untuk kita membatasi kekuasaan negara kemudian. Kemudian organ-organ eksekutif yang independen. Nah, organ eksekutif yang independen ini adalah
kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara independen seperti KPK itu harus dia bebas, tidak ada intervensi. Kemudian ada peradilan bebas dan tidak memihak. Nah, ini independent and impartial of jury. Jadi dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan eksekutif dan seterusnya. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia dan bersifat demokratis. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada Pak Firman. Ya, silakan. Kalau aristokrasi itu apa beda sama oligarki? Atau aristokrasi itu bentuk baik dari oligarki itu gimana, Pak? Aristokrasi itu sistem pemerintahan kemudian. Kalau oligarki itu bukan sistem pemerintahan, sistem kekuasaan kemudian. Itu bedanya. Kalau aristokrasi dia adalah sistem pemerintahan, tapi kalau oligarki dia sistem kekuasaan kemudian. Di sini perbedaannya. Kalau oligarki sistem kekuasaan yang diambil alih oleh dua kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Itu oligarki. Karena kalau monarki apa, Pak? Kalau monarki sistem kekuasaan dari raja yang raja lagi ke keturunannya. Dia lebih ke monarki itu. Garis biru istilahnya. Yang berkuasa ya kelompok-kelompok garis biru. Kalau dia bukan garis biru ya tidak bisa berkuasa kemudian. Kalau dia bukan keturunan raja ya selamat tinggal, tidak bisa menjadi penguasa. Seperti negara Inggris, Pak ya? Ya seperti Inggris. Oh. Di Inggris, seperti Malaysia yang masih monarki kan. Brunei, Arab, selama di Timur Tengah itu, di Arab itu masih menganut sistem monarki kemudian. Arab Saudi. Berarti yang boleh jadi penguasa orang-orang itu saja, Pak ya, dari keturunannya itu saja, Pak ya. Garis keturunan itu saja. Nah, itu yang ditentang di Piagam Madinah. Kemudian Piagam Madinah itu piagam demokrasi pertama di dunia. Jadi konstitusi demokrasi pertama di dunia itu Piagam Madinah. Jadi semua orang diberikan kebebasan untuk memimpin, dipilih dan memilih. Jadi bukan di zaman Yunani soal namanya demokrasi, sejak di Piagam Madinah kemudian. Konstitusi pertama soal demokrasi ya di Piagam Madinah. Itu harus dicatat. Bukan di Eropa, bukan di Romawi, bukan di Yunani, tapi di Madinah. Makanya lakum dinukum wayadin. Bukannya di Athena, Pak? Bukan di Athena, bukan di Romawi. Di sana juga kan demokrasi. Masing-masing orang bisa berpendapat. Mempunyai hak suara satu. Betul, tapi konstitusi pertama di dunia soal demokrasi itu ada di Madinah. Oh, tapi praktiknya pertama di Athena. Praktek pertama di Athena, tapi konstitusi. Kita bicara konstitusi loh. Oh ya, paham. Konstitusi. Karena praktek itu terjadi di mana-mana. Semua melakukan itu sesuai dengan ininya. Tapi konstitusinya kemudian. Karena konstitusi yang pertama yang tercatat, tertulis itu ya ada di Madinah. Bukan di tempat lain. Ini cuma saya sama Talut yang muncul, video yang lain tidak ada yang muncul. Muncul namanya saja, yang lain ini dia lagi kuliah atau lagi kalau di universitas lain itu langsung dimatiin dan ini dikeluarin yang hanya muncul namanya. Karena kita sedang kuliah tatap muka. Itu. Sama Iva. Kalau saya kuliah di Unram itu langsung dimatiin, saya dikeluarin tek dikeluarin. Jadi kayak kita masuk langsung di stop gitu. Yang tidak memunculkan video. Kita sudah setahun kuliah ini soalnya.
ke kehidupan dulu. Butuh komunikasi agar lancar, agar paham. Nah, Ini Pak, sedikit Pak. ya silakan. Tapi sebelumnya izin dulu Pak, karena lagi sakit gigi jadi nggak enak Pak videonya. Dulu Apa namanya? Masalah yang tadi dibilang kalau terjadi 3 periode atau 4 periode itu Pak, masalah pemerintahan, apakah nanti ada dampak dari konstitusi di negara ini atau gimana Pak? Apakah ada dampak-dampak yang bisa merugikan dari masyarakat atau apa gimana Pak? Menurut Bapak gitu. Jadi kan bicara konstitusionalisme. Nah, di perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu perubahan kedua tidak salah itu, MPR itu sudah sepakat. Jadi belajar dari konstitusionalisme belajar dari konstitusi sebelumnya, jabatan presiden itu tidak terbatas kemudian. Nah, di dalam amandemen kedua itu disepakati bahwa perlu adanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan presiden itu maka dibuatlah hanya 2 periode. Kenapa pilihannya 2 periode? Kalau Amerika juga 2 periode dengan pilihannya 4 tahun cuma 8 tahun, kita akhirnya memilih akhirnya 2 periodenya itu adalah 5 tahun. Itu pembatasannya. Jadi presiden dapat dipilih kembali itu hanya dengan 5 tahun kemudian. Nah, hari ini ada ide dasar atau ide ini sebenarnya sudah lahir dari zamannya SBY ya. Zamannya SBY sudah ada soal ide 3 periode. Melanjutkan yang namanya program dari pemimpin sebelumnya. Makanya ada kritik kemudian. Ada kritik kalau itu jadi argumentasinya, kenapa tidak kemudian melahirkan yang namanya GBHN, tidak melahirkan yang namanya GBHD kemudian. Itu kritik dari almarhum B.J. Habibie. Nah, Habibie mengatakan kalau kemudian kita sudah sepakat membatasi kekuasaan presiden, itu jangan kemudian dirubah. Kalau hanya persoalannya melanjutkan program presiden terdahulu, mestinya ada garis-garis besar haluan negara. Mesti ada garis-garis besar haluan daerah kemudian yang dibuat. Kalau kemudian sampai ke tingkat daerah. Karena apa? Memang banyak terjadi kemudian gubernur, bupati itu gengsi melanjutkan program yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah terdahulu misalnya. Nah, kalau ini sudah ada garis-garis besar haluan daerah yang ditetapkan oleh DPR, yang ditetapkan oleh MPR, kemudian itu harus dilaksanakan, tidak boleh kemudian tidak dilaksanakan. Makanya kemudian kenapa kekuasaan MPR, kekuasaan DPR itu tidak memiliki taring, tidak memiliki gigi. Karena tidak memiliki landasan yang jelas kemudian apa yang harus dilakukan. Walaupun hari ini kita menganut sistem presidensial atau semi presidensial istilahnya disebutnya. Kenapa disebut sistem presidensial apa semi presidensial? Karena sistem pemilu kita itu memilih anggota DPR terlebih dahulu, bukan memilih presiden. Di mana-mana di negara di dunia ini yang namanya sistem presidensial itu memilih presiden terlebih dahulu, bukan memilih MPR atau bukan memilih DPR. Itu yang terjadi kemudian. Sistemnya yang sudah salah ini dari awal. Sistem kita ini menganut sistem presidensial, tapi yang kita pilih adalah DPR terlebih dahulu, bukan memilih presiden. Presidennya yang dipilih terlebih dahulu, baru memilih DPR. Begitu yang terjadi di negara-negara presidensial seperti Amerika, seperti Singapura. Di Singapura itu memilih Perdana Menteri terlebih dahulu, baru dia memilih DPR. Di Amerika juga demikian, di Perancis demikian. Makanya di Perancis itu yang namanya Macron itu orang yang tidak pernah diperhitungkan menjadi presiden di umur 39 tahun. Itu Macron. Dia hanya dipilih oleh penggemarnya di Facebook kemudian, yang namanya Macron itu. Itu presiden Perancis itu. Jadi dia bukan dari partai sosialis, bukan dari partai Republik yang besar di Perancis. Dia lahir dari partai Facebook kemudian. Nah, penggemar-penggemar dia di Facebook itulah yang memilih dia, kemudian dia menjadi presiden di Perancis. Itu hebatnya Macron. Karena pemilunya dimulai dari presiden, bukan dimulai dari parlemen. Bukan dimulai dari pemilihan DPR dulu, baru pemilihan presiden. Maka disitulah dikenal yang namanya presiden threshold kemudian.
kalau sudah ada presiden threshold, berarti ada pembatasan kekuasaan terhadap presiden. Gitu. Dipahamin? Pahamin ya? Ya Pak. Lanjut Berarti dulu. sistem kita yang udah bisa gitu Pak ya. Kita lanjut dulu. Tadi sudah 10 kita jelaskan. Nah, sekarang soal fungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara, welfare state. Jadi hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum ini sendiri baik ya dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum nomokrasi. Ya. Dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi ada dua, ada demokrasi dan ada nomokrasi. Gagasan negara demokrasi dan gagasan negara hukum. Nah, kalau di negara hukum maka dia disebut dengan nomokrasi. Tapi kalau dalam gagasan negara demokrasi, nah, terus kemudian ada transparansi dan kontrol sosial, check and balances. Jadi adanya transparansi dan kontrol sosial terbuka terhadap semua proses penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung, partisipasi langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Jadi dimaksud dengan transparansi. Jadi setiap lembaga negara itu butuh adanya pengawasan untuk bekerjanya pelayanan publik, bekerjanya transparansi, bekerjanya partisipasi. Nah, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, ini yang kemudian mendorong adanya lembaga pengawas-pengawas di semua lembaga kemudian. Misalnya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu lahir sebagai sarana penunjang pendekat untuk masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Bukan kemudian pemerintah daerah lahir kemudian membebani masyarakat. Karena ide atau spirit awalnya desentralisasi, yaitu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan kebijakan publik kepada masyarakat. Makanya ide dasarnya adalah pelayanan, bukan kemudian membebankan masyarakat. Itu ide awal desentralisasi. Bukan kemudian tiba-tiba semua mau didistribusikan, semua mau dipungut, semua mau dibebankan kepada masyarakat. Itu yang kemudian menimbulkan yang namanya raja-raja kecil, yang menimbulkan korupsi di tingkat daerah yang meningkat. Karena itu, semua mau diuangkan, semua mau dibebankan biaya kepada masyarakat. Padahal masyarakat itu butuh pelayanan publik, butuh kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kemudian menyebabkan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Ombudsman Republik Indonesia ini itu mengontrol negara-negara atau mengontrol daerah-daerah yang melakukan maladministrasi terhadap masyarakat kemudian. Karena lebih kepada orientasi pelayanan publik. Ketika pelayanan publik tidak dipenuhi, maka Ombudsman masuk memberikan teguran. Kemudian 3 negara hukum. Menurut Estasip itu ada 3, ada kepastian hukum, kegunaan hukum atau kemanfaatan utility, dan ketiga adalah keadilan atau justice. Kalau menurut Ahmad Dimyati itu adalah Ahmad Dimyati itu soal pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan atau kemanfaatan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu untuk menurut Dimyati. Keadilan itu yang sering disebut dengan tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kalau tasrif itu namanya kepastian, kegunaan, dan keadilan. Jadi pencapaian keadilan itu sesuai dengan asas ius curia istum, hukum adalah keadilan, atau quid ius sine justitia, apalah arti hukum tanpa keadilan. Hukum adalah untuk mengatur hubungan baik warga masyarakat maupun negara. The law is tool of social control and social engineering. Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian. Jadi ini. Jadi hukum itu, apalah arti hukum tanpa keadilan. Jadi hukum itu lahir untuk mengatur masyarakat atau sering disebut dengan
The law is a tool of social control and social engineering. Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian. Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian. Ada pertanyaan? Bentuk-bentuk negara hukum. Kalau negara civil law itu sering disebut dengan Rechtsstaat. Itu ada di Eropa Barat atau Eropa negara kontinental. Nah, negara kontinental ini itu ada di Prancis. Nah, kemudian ada common law system. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau bentuk negara kan Uni itu gabungan, Pak. Nah, apakah Uni Emirat itu termasuk gabungan negara Arab, Pak? Uni Emirat Arab ya, gabungan negara-negara. Uni itu kan biasanya gabungan antar negara, gabungan dua negara biasanya, Pak. Ya, terus? Apakah Uni Emirat Arab itu negara tapi berbentuk gabungan dari negara Arab atau gimana, Pak, modelnya? Dia suku di Arab. Dia lebih kepada suku, bukan gabungan negara, tapi lebih kepada suku. Suku-suku yang ada di Arab. Suku-suku di Arab ini kan banyak. Bukan hanya satu suku dia. Makanya dia Bani Israel itu kan bukan hanya satu. Bani Israel itu banyak kemudian. Nah, suku-suku itu yang kemudian membentuk yang namanya Uni Emirat Arab. Nah, di Uni Emirat di Arab itu bukan Aceh beragama Islam. Makanya kenapa Indonesia disebut penganut Islam terbesar, bukan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu jangan dikira tidak ada Kristen, tidak ada Yahudi, tidak ada keturunannya ini Nasrani. Dia bukan Islam terbesar di Timur Tengah. Boleh, Islam memang lahir dari Timur Tengah. Tapi Islam terbesar itu ya ada di Indonesia, bukan di Timur Tengah, bukan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu banyak orang Kristen. Yang jual-jual di Mekah itu juga orang di dekat-dekat Mekah itu banyak orang Yahudi, banyak orang Kristen, orang Nasrani. Orang ateis juga ada di situ. Jadi jangan dilihat pakaiannya, boleh pakaian ini. Makanya kritik kita itu terhadap pakaian Timur Tengah itu jangan dilihat orang berpakaian kayak berpakaian gamis itu dianggap sebagai orang Islam. Tidak. Itu yang kemudian dikritik. Makanya ketika orang bicara Islam Nusantara dianggap mau menginikan Islam. Coba pada jujur gitu kan kita bilang. Iya, Pak. Coba berpikir secara rasional itu kan. Kalau kita berpikir secara rasional, maka kita akan menemukan titik terang bahwa tidak semua orang-orang di Timur Tengah itu beragama Islam. Tidak. Orang-orang Islam itu ya ada di seputaran Masjidil Haram. Yang ada di dalam Masjidil Haram itu pasti Islam. Ya, tidak mungkin orang di luar Islam masuk ke Masjidil Haram. Tidak mungkin orang di luar Islam masuk ke Masjid Nabawi. Dan tidak diperbolehkan yang luar Islam itu masuk ke tanah haram, Pak. Itu betul, makanya namanya Masjidil Haram. Haram hukumnya dan haram dibawa keluar kemudian apa yang ada di Masjidil Haram. Itu ya dipahamin ya. Kenapa namanya Uni Emirat Arab, yaitu kumpulan suku-suku Arab kemudian. Tidak ansih dia kemudian bicara soal bukan negara kemudian yang bersekutu, enggak. Makanya di negara Arab itu kan wilayahnya kecil tapi banyak ininya negaranya. Kita masuk ke bentuk-bentuk negara. Nah, bentuk-bentuk negara itu ada sistem hukumnya, ada civil law. Sistem civil law ini sering disebut dengan Rechtsstaat. Rechtsstaat ini masuk dalam bagian dari Eropa Barat atau Eropa kontinental. Common law, sistem itu bentuk negaranya sering disebut dengan the rule of law
atau Anglo-Saxon atau England Amerika. Ini negara-negara yang mengedepankan pada jurisprudensi. Negara jurisprudensi itu seperti Inggris, Amerika. Jadi hukum tertingginya adalah jurisprudensi. Sumber hukumnya adalah jurisprudensi. Tapi kalau di civil law sumber hukumnya adalah undang-undang. Kemudian ada socialist law system atau socialist legality atau Eropa Timur. Nah, ini di bagian negara-negara Eropa Timur penganut sosialis. Kemudian ada Islamic law system atau nomokrasi Islam, negara hukum Islam. Itu ada di Arab dan di Islam. Indonesia penganut terbesar tapi tidak menganut namanya nomokrasi sistem. Indonesia lebih menganut kepada Indonesian law system atau Pancasila. Kemudian, jadi inilah sistem hukum di dunia. Ada sistem hukum civil law, ada sistem hukum common law, ada socialist law, ada Islamic law, dan kemudian ada Indonesian law system. Itu bedanya. Banyak yang mau coba masuk, sudah saya bilang telat 15 menit, saya tidak akan terima masuk. Pak, sedikit Pak. Ya, silakan. Betul Pak, biar disiplin itu Pak. Kenapa mesti mengacu pada Amerika? Secara sistem hukum kan kita beda, dia sipil law, kita sipil law, dia common law. Kenapa selalu mengacu pada Amerika? Pembatasan kekuasaan juga kan pernah Amerika sampai 4 periode. Pada zaman perang The Coverland kalau nggak salah itu. Betul. Kenapa harus Amerika gitu Pak? Nah, itu yang kemudian ada pertanyaan yang besar itu pertanyaannya. Pertanyaan yang besarnya itu adalah kemudian kenapa sih kita kiblatnya ke Amerika, bukan kiblatnya ke Timur Tengah atau ke Arab atau ke negara yang lainnya. Karena sistem Indonesia ini kemudian sistem yang plural, kemudian pluralisme hukum. Nah, pluralisme hukum kita ini itu cenderung banyak dipengaruhi oleh sistem civil law tadi itu, civil law system. Jadi negara-negara yang datang kemudian ke membawa sistem hukumnya itu, sistem hukumnya masing-masing itu, makanya kemudian kita lebih dipengaruhi oleh sistem civil law. Tapi dalam perkembangannya, ketika globalisasi atau di akhir abad 20, sistem hukum di dunia ini banyak dipengaruhi oleh sistem hukum common law kemudian. Sama seperti hari ini kita bicara omnibus law. Omnibus law itu kan sebenarnya sistem hukum yang lahir dari sistem common law, bukan civil law. Kalau civil law dia membuat undang-undang, tapi kalau common law dia lahir dari jurisprudensi kemudian. Jurisprudensi bagi kekuatan tertingginya dia. Jadi hukumnya dia itu adalah jurisprudence. Jadi kebiasaan atau ininya dia itu adat istiadat misalnya. Bicara adat istiadat. Makanya ada teori fiksi hukum. Teori fiksi hukum itu setiap orang dianggap tahu hukum, setiap orang dianggap mengerti hukum. Karena ada namanya kebiasaan. Jadi orang sudah tahu soal hukum yang akan ditetapkan hari ini karena sudah menjadi kebiasaan yang terdahulu. Tapi beda di negara civil law. Kalau di negara civil law, hukumnya belum pernah berlaku, hukumnya baru dibuat kemudian hari ini. Jadi orang dianggap tahu hukum, mungkin kemudian orang menjadi bingung. Bagaimana orang menerapkan hukum yang tidak pernah dia ketahui, tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah kemudian dipelajari terus dan sebagainya. Nah, itu makanya itu ada kontradiktif kemudian antara teori fiksi hukum di negara common law dan teori fiksi hukum di negara civil law. Di situ perbedaannya. Berarti kita yang civil law gitu, Pak. Indonesia penganut civil law karena dibawa oleh Belanda ini penganut civil law. Sumber hukumnya itu dari Prancis kemudian. Civil law ini adalah Prancis, common law ini adalah Inggris. Makanya di Inggris itu tidak ada konstitusi secara tertulis, tapi dia memiliki nilai-nilai konstitusi. Kalau tidak tertulis. Karena ada kebiasaan. Nah, ketika kebiasaannya itu, maka dia dianggap tahu tentang hukum. Disitulah berlakunya
fiksi hukum kemudian. Nah, kalau di sosialis law, sistem hukum dengan sosialis itu menyediakan yang namanya sama rata sama rasa. Kekuasaan negara itu diberikan kewenangan untuk mengatur kemudian. Negara mengatur warga negaranya, negara mengatur ekonominya, negara mengatur hubungan pelayanan publiknya, sampai kemudian negara diberikan kewenangan. Makanya di dalam sistem sosialis law itu tidak ada namanya partai politik. Multi partai politik ini adalah partai politik tunggal, kemudian partai politik sosialis, kemudian seperti di Rusia maupun di Rusia, di Vietnam, di Cina Tiongkok ya, di Cina daratan. Itu menganut sosialis kemudian. Berarti dia tidak menggunakan sistem pemilu, Pak? Tidak menggunakan sistem pemilu. Sistem politiknya itu dimulai dengan kekuatan tertinggi. Nanti kemudian dia ada namanya, istilahnya itu adalah Politburo. Politburo ini yang menentukan nanti siapa menjadi presidennya, kayak Xi Jinping yang hari ini itu dipilih. Dia tidak mengenal kemudian. Kalau dia gagal, dia akan mengundurkan diri. Itu sistem politik sosialis. Kalau dia gagal pemerintah, dia akan mengundurkan diri atau dia mati. Terus berarti kekuasaannya tidak terbatas, Pak? Tidak terbatas sepanjang rakyatnya rakyatnya meminta dia untuk terus menjadi pemimpin, ya dia akan terus seperti ini, seperti Korea Utara misalnya. Sepanjang rakyatnya setuju dia menjadi pemimpin seumur hidup, ya seumur hidup. Tapi dengan satu partai. Kayak Cina kan, Xi Jinping. Xi Jinping ini kan baru baru beberapa tahun dia. Begitu. Itu sistem sosialis. Nah, sistem Islamik hukum Islam. Kalau hukum Islam semuanya dimulai dari pernah dengar nama khilafah itu? Sistem kehilafahan Islam. Khilafah Rasyidin, ini. Nah, sistem sahabatnya Nabi. Khilafah. Kepemimpinan Islam. Khilafah Rasyidin Dan segalanya. Nah, kepemimpinan Islam itu dimulai dari sistem musyawarah mufakat. Itu yang pertama kalau di Islam. Pak, untuk common law itu gimana dia? Terus misalnya kayak pidana misalnya Pak ya. Kan kalau ada aturan KUHP-nya kan misalnya yang mencuri itu misalnya 5 tahun. Nah, sekarang kalau common law ini kan ditentukan berdasarkan jurisprudensi, Pak. Misalnya hukuman yang sekarang ini 2 tahun, apakah semuanya juga akan sama 2 tahun diperlakukan, Pak, begitu? Tergantung sistem dia. Karena tidak ada yang tertulis, Pak, begitu. Sistem peradilan ini kan sistem juri. Hakimnya hakim tunggal. Yang namanya sistem juri itu, jadi kalau dia sidang, hakimnya hakim tunggal. Hanya ada jaksa, ada hakim tunggal, ada pengacaranya berdebat soal, pernah nonton film soal bagaimana sistem peradilan di sistem negara common law itu? Ada sistem juri. Ada masyarakat umum yang menilai apakah orang itu bersalah atau tidak. Kemudian, yang namanya juri ini selama proses persidangan, dia dikontrol, diproteksi, dikekang, tidak boleh bertemu oleh siapapun. Juri yang menentukan dia bersalah atau tidak kemudian. Terus jurinya itu paham hukum, Pak, bagaimana? Jurinya itu yang menilai. Ya maksudnya apakah dia benar-benar orang hukum lah begitu, makanya dia boleh bukan orang hukum, bukan orang hukum, orang umum. Yang berdebat itu cuma hakim, jaksa, pengacara. Juri hanya memantau. Nanti ketika dia di voting, apakah dia bersalah atau tidak, tergantung jumlah suara terbanyak, misalnya dia bersalah, ya dia akan dihukum dengan kemudian berapa kadar, makanya ada tuntutan maksimal, ada tuntutan minimal kemudian di dalam hukum yang dibuat di dalam sistem common law itu. Makanya sistem hukum di common law itu kalau ke depan itu kalau dia kemudian
kasusnya seperti ini, itu sudah bisa dapat nilai seperti ini loh hukumannya yang akan terjadi. Kalau kasusnya seperti ini ya putusannya akan terjadi gitu. Itu di sistem common law. Itu sudah dapat diprediksi nilai hukumannya. Tapi kalau di civil law itu belum tentu. Karena ada undang-undang kemudian. Ada undang-undang yang terus berubah yang kemudian dipaksa dia untuk mengikuti undang-undang itu. Makanya di sistem common law itu mengenal yang namanya ius coria nobis. Hakim dianggap tahu hukum. Kemudian ius coria nobis. Penentuan salah orang di dalam common law itu adalah tergantung juri. Kalau juri menyatakan dia tidak bersalah, maka selesai perkaranya kemudian. Terus nyari jurinya itu gimana, Pak? Berarti jurinya ini harus independen gitu. Independen. Bisa saja kan intervensi sama yang pelaku. Dia diproteksi, tidak boleh ketemu siapapun selama proses persidangan. Sistem juri. Kalau jurinya 2, 3, dia selalu berjumlah ganjil ya. Kalau dia 7 dia dimulai dari angka 9, 11, 13, 15, dia ganjil pokoknya. Itu jurinya kan berbeda-beda Pak ya, bukan direkrut misalnya satu orang itu akan jadi juri untuk selama-lamanya, nggak seperti itu Pak ya? Tergantung kasusnya begitu. Bukan, juri itu siapa yang berkeinginan menjadi juri dia bisa menaruhkan dirinya untuk menjadi juri. Tidak mesti dia sejarah hukum. Misalnya ada kasus ini diumumkan oleh negaranya, siapa mau jadi juri dalam perkara ini dipersilahkan dia mendaftarkan diri. Oh begitu, berarti tidak dipilih Pak ya? Tidak dipilih sepanjang dia ingin menjadi juri. Karena yang namanya jadi juri itu berat. Menentukan orang bersalah atau tidak bersalah itu kan berat itu. Tapi kalau dia tidak bisa menentukan orang bersalah gimana Pak? Juri-juri. Gimana? Kalau dia tidak bisa menentukan orang bersalah, umpama kurang abstain sih dia. Kan pilihan itu ada 2, dihukum, menghukum atau abstain. Kan sistem voting kan begitu. Cuma menghukum orang itu kan gantung keyakinan. Ketika orang yang tidak bersalah kita hukum, itu kan kemudian menjadi beban di kita. Berat jadi juri itu. Jangan dianggap enteng. Kalau di Indonesia ya dianggap enteng pasti. Karena bicaranya transaksi, kemudian bicaranya uang, kemudian. Itu yang terjadi kan. Hukum kita ini sudah hukum yang transaksional kemudian. Jangankan hukum. Sistem politik kita ya sistem transaksional. Semua dinilai dengan uang kemudian. Itu yang rusak sistem hukum kita ini. Rusaknya sistem hukum, rusaknya sistem politik. Itu karena bicara soal transaksional. Kemudian. Siapa yang banyak uang itu yang. Apakah tidak seperti itu dia Pak? Begitu maksudnya Pak. Kalau melihat misalnya ada bayaran lebih besar, maka ini nggak bersalah begitu Pak. Nggak bisa kalau sistem juri itu diproteksi dia tidak bisa ketemu siapa-siapa. Itu cekin komitnya orang di luar negeri itu. Beda dengan Indonesia, karena Indonesia ini kan diwariskan oleh sistem yang korup oleh VOC gitu kan. Makanya seperti begini. Jadi kalau mau lihat Indonesia ini lihatlah VOC. Seperti itulah Indonesia. VOC yang korup, VOC yang bangkrut, negara yang diadu domba, itulah VOC. Itulah Indonesia. Saking gampang untuk melihat wajah Indonesia itu loh. Makanya wajah Indonesia itu dilihat dengan VOC dia. Disamakan dengan VOC. gampang diadu domba. Gampang dibayar, itu VOC. Betul berarti Pak. Sudah tertanam betul-betul VOC ke penduduk kita gitu Pak ya. Sudah tertanam, sudah gampang dilihat oleh Indonesia ini. Indonesia ini VOC digituin sama orang-orang di luar negeri itu. Berarti kodifikasi karakter juga Pak begitu ya orang Indonesia ya? Orang Indonesia seperti begitu. Selalu mencari kesempatan dalam kesempitan itu terjadi di Indonesia. Jadi dia lahir dari kalau katanya Tan Malaka itu orang itu selalu lahir kalau dia menjadi air dia pasti akan jadi air. Kalau dia minyak pasti dia akan menjadi minyak gitu loh. Tergantung lingkungannya kemudian membentuk karakternya. Itu sudah berarti dia pakai haji mumpung Pak.
Itu sudah terbentuk di dunia ini. Indonesia ini seperti ini itu loh. Kalau dia pecundang pasti dia akan menjadi pecundang, ketahuan di Indonesia ini. Gampang mereka kata Indonesia ini, gampang dinilai, kemudian karakternya, gampang diadu domba, itu terjadi. Beda kalau di negara-negara yang komit dengan sistem hukumnya itu. Makanya Pak, berarti puncak permasalahannya daripada sifat kita itu apa Pak? Sedangkan kita kan banyak berprinsip kepada Pancasila, misal kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Apakah kurangnya pendidikan tentang prinsip-prinsip yang kuat tentang Pancasila atau gimana Pak? Kalau bicara Pancasila, makanya kenapa apa kalau kamu bahasakan ya? Ya karena apa? Lagi kebanyakan daripada Pancasila kita ini banyak tentang musyawarah gitu Pak, secara humanis gitu. Tapi kenapa daripada penegak hukum kita kebanyakan mengedepankan sistem pidana atau apa gitu Pak? Kalau kita mau bicara Indonesia, kadang-kadang mau pesimis ya tidak Indonesia ini ya. Indonesia ini apakah akan lanjut atau apakah dia akan bubar, kita tidak tahu itu kan. Karena wajah VOC itu yang mewajahkan Republik ini lahir itu. Kemudian orang saling tikam, orang saling telikung dari belakang, orang kemudian orang kemudian tidak punya komitmen, tidak punya konsistensi, itu terjadi di Indonesia. Nah, kan? Tapi VOC itu Pak pernah adidaya dia, sedangkan kita kapan? Pernah besar dia. Pernah, itu perusahaan pertama di dunia. Kemudian kalau dikatakan MNC, multinational corporation, nah, itu VOC. Tapi perusahaan yang kemudian bangkrut, kemudian ya itu VOC itu. Bangkrut kenapa? Karena korupsi. Itu yang terjadi. Korupsinya VOC. Hutang-hutang VOC itu yang kemudian yang harus dibayar oleh Indonesia. Kalau Indonesia mau merdeka. Bianca, annyeonghaseyo. Ingat kan proses agresi militer Belanda pertama dan kedua itu adalah proses bagaimana kita dipaksa untuk membayar hutang-hutang VOC. Jadi Hindia Belanda itu negara. Jangan dikira bukan negara. Dia negara Hindia Belanda. Itu negara yang latar belakangnya layarnya Indonesia kemudian. Puncaknya KMB itu mengakui soal kedaulatan Indonesia, tapi di situ kita diwajibkan membayar hutang-hutang VOC kemudian. Tapi bukannya juga mengembalikan Papua itu Pak? Yang hari ini hutang-hutang VOC itu masih ada yang harus kita bayar gitu. Yang namanya orang kalah perang ya. Yang namanya orang kalah perang harus membayar hutang. Sama seperti Jepang kalah perang, dia harus membayar hutangnya kepada Amerika. Ketika Jerman kalah perang, dia harus membayar hutangnya kepada Amerika. Pemenang perang dunia pertama itu ya Amerika, pemenang perang dunia kedua itu ya Amerika. Ya Indonesia ini harus membayar hutangnya kepada Amerika. Itu yang namanya nikah kemudian. Ekspansi dunia itu adalah ekspansi soal perperangan. Perang itu adalah soal bagaimana orang berjualan senjata, orang berjualan ekonomi. Dipahamin ya? Paham. Satu lagi Pak. Jangan stres lihat Indonesia. Itu penting. Indonesia negara uang Pak. Halo. Ya. Ya gini, kan semua negara itu kan memiliki aturannya masing-masing Pak. Apakah semua negara itu dianggap negara hukum begitu Pak? Enggak juga. Tapi hukum itu selalu ditempatkan menjadi hal yang tertinggi kemudian. Karena kalau hukum sudah ditempatkan sebagai hal yang tertinggi, maka orang bisa tidak bisa kemudian mengatur soal ekonomi, tidak bisa mengatur soal politik. Tapi kalau hukum ditempatkan di bawah ekonomi, hukum ditempatkan di bawah politik, maka dia melahirkan oligarki tadi itu. Semua bisa dikontrol. Itu. Di situ bahaya ketika semua dikontrol, hukum itu tidak ada apa-apanya kemudian. Hukum itu bisa dibuat, hukum itu bisa diperalat, hukum itu bisa dibawa kemana kemudian.
Makanya orang menempatkan hukum itu harus tertinggi dia. Nah, di Amerika, di Jepang dan di negara-negara maju, hukumnya menjadi hukum apa? Hukum itu selalu ditempatkan di tempat yang tertinggi. Ketika dia melanggar hukum, maka dia siap mengundurkan diri. Ketika dia melanggar hukum, maka dia siap kemudian dihukum mati, dihukum cambuk dan seterusnya itu. Itu kalau di negara-negara maju. Tapi kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia orang selalu bermain bersilat lidah, kemudian itu yang dikatakan hukum ini kemudian dikontrol oleh oligarki, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, tidak lahir dari sebuah kepentingan bersama. Terus kalau memang hukum mau kalau nanya kalau apa namanya Ya, kalau Adrian. Indonesia itu merupakan negara hukum begitu Pak, kenapa presiden itu bisa melakukan apa namanya amnesti ya Pak ya? Amnesti, abolisi. Ya, seperti itu Pak. Kasih. Kan bukankah udah ada aturannya, oh ini sekian tahun. Kenapa intervensi pemerintah itu juga begitu kuat loh begitu Pak, gitu. Harus dipisahkan presiden sebagai kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan ya. Itu yang harus dipisahkan. Kalau presiden selaku kepala negara ada kepentingan negara. Nah, kalau presiden selaku kepala pemerintahan dia harus melaksanakan koridor konstitusi. Di situ bedanya. Makanya di negara-negara yang menganut sistem parlementer itu kekuasaan tertingginya itu ada di raja, bukan ada di perdana menteri misalnya. Seperti Inggris misalnya, kekuasaan tertingginya ada di ratu, bukan di perdana menterinya. Seperti di Australia, kekuasaan tertingginya itu ada di ratu, karena dia adalah bagian dari negara persemakmuran kemudian. Nah, kalau negara-negara persemakmuran itu adalah negara-negara yang dikontrol oleh kepentingan Inggris kemudian, Malaysia, Singapura. Walaupun Singapura dianggap negara berdaulat, tapi dia semua kekuatan ekonominya ditunjang oleh Inggris kemudian. Ya, Cynthia, apa ditanya? Silakan. ya jadi ini pertanyaan saya Pak. Kan Putin itu kan presiden dari Rusia kan. Ya. Terus dia dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Lah kok bisa gitu Pak dia dijadikan presiden seumur hidup dengan dia mengajukan referendum konstitusi itu kayak gimana maksudnya itu Pak? Kenapa dia bisa berkuasa jadi seumur hidup juga? Ini kayak menarik gitu Pak, jadi pembahasan gitu. Nah, begini, apa namanya? Sistem Rusia sama dengan sistem Cina ya. Ya. Dia tidak mengenal banyak partai. Dia hanya ada satu partai, itu Partai Sosialis atau Partai Komunis gitu ya. Partai Sosialis atau Partai Komunis. Ketika masyarakatnya menganggap Putin ini berhasil, maka dia bisa mengangkat dirinya untuk menjadi presiden seumur hidup. Atau besok Jianping misalnya, Jianping di Cina itu menganggap dirinya berhasil membangun ekonomi Cina, maka dia dapat mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Ketika umurnya sudah dianggap tinggal sekian tahun, misalnya dia dapat mengangkat dirinya. Tapi itu tergantung masyarakat Cina kemudian. Kayak Putin itu tergantung masyarakat di Rusia kemudian. Seberapa tinggi kemudian ekspektasi masyarakat menyatakan dia berhasil. Nah, beda dengan Soekarno. Beda dengan Soekarno di tahun 59. Soekarno melihat peluang kemudian adanya pertentangan di banyak faksi di dalam kenegaraannya. Kemudian dia mencoba, ketika dia tidak mencoba itu, maka dia akan kemudian ditinggal oleh faksi-faksi yang lainnya. Makanya kemudian di tahun 59 itu kan begini munculnya. Jadi dari 48 itu sudah mulai terjadi gesekan politik di Indonesia. 48 itu peristiwa PKI Madiun. PKI Madiun, pemberontakan Madiun. Kemudian ada PRRI Semesta kemudian. Tinggal PRRI Semesta itu kemudian melahirkan Kahar Mujakar ya. Kahar Mujakar dan seterusnya.
kemudian DITI. Kartosuryo, DITI, Khar Muzakar, sampai kemudian, makanya kalau bicara hari ini, bicara apa namanya, apa yang kemarin disebut teroris Sulawesi itu ya. Kalau bicara teroris Sulawesi itu tidak jauh dari Khar Muzakar. Khar Muzakar itu Pak. Karena banyak yang dulu melarikan diri ke Sabah Sarawak dia Pak, anggota daripada DITI yang itu Khar Muzakar itu dulu Pak. Makanya Ya. kalau kita mau sudah mendapat kewarganegaraan di Sabah Sarawak gitu Pak. Jangan heran kalau bicara teroris di Sulawesi ya bicara Khar Muzakar. Kalau bicara teroris di Jawa Barat itu bicara soal DITI di masa Jawa Barat. Ada di Aceh, ada di Sumatera, itu semuanya nggak jauh keluar dari itu semua pokoknya. Kalau kita mau bicara teroris itu ya. Ini tidak jauh dari peristiwa kenapa kemudian hari ini orang menolak sistem politik, kemudian mencoba lagi kemudian, makanya dia ini akan tidak akan selesai kemudian perdebatannya. Sistem politik di Rusia, sistem politik di Cina itu berbeda dengan sistem politik di Indonesia. Jangan kemudian disamakan. Kalau di Cina, di Rusia, dia adalah sistem politiknya adalah sosialis, Cina dengan komunis dengan satu partai. Dia bisa mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup karena hanya ada satu partai kemudian. Hanya ada keinginan dari mana kemudian keinginan itu, Rianto ini dari tadi bolak-balik dia mau masuk, sudah terima. Nggak ada sinyalnya kayaknya, Pak. Nah, sistem satu partai kemudian, sistem satu partai ini memberikan peluang dia untuk menjadi presiden seumur hidup. Beda dengan Indonesia, apa yang dilakukan oleh Soekarno, itu yang kemudian menjadi fatal. Tidak heran kemudian muncul peristiwa-peristiwa kecil yang terus-menerus, ini ada dendam kemudian. Khar Muzakar ada dendam, Kartosuryo ada dendam, kemudian kelompoknya apa namanya yang di penjara itu Masumi itu masih menimbulkan dendam. Dendam sejarah ini akan muncul terus itu kemudian. Kelompok PKI kemudian ada dendam, itu akan muncul terus. Ini tidak akan selesai kemudian Indonesia ini. Karena ada peristiwa kemudian yang terjadi di antara tahun 48 sampai dengan tahun 59, kemudian tahun 65. Itu memunculkan peristiwa hukum. Itu yang terjadi kemudian. Kalau kita bicara itu. Dan itu harus kita pahami bagaimana cara menuntaskan dendam-dendam peristiwa yang lama-lama itu. Kalau dendam-dendam lama itu mampu kita selesaikan, itulah pemimpin Indonesia. Itu India. Jadi jangan disamakan kemudian Putin itu memang pemimpin sosialis. Xi Jinping hari ini adalah pemimpin komunis kemudian di Cina. Apa bedanya sosialis dengan komunis? Padahal sama-sama ideologinya. Cuma membedakan dia adalah sosialis itu lebih kepada buruh, komunisme itu lebih kepada petani. Tapi petani di Cina itu beda hari ini ya. Karena Cina sudah tidak lagi menganut sistem sistem pertaniannya sudah sistem pertanian modern, bukan seperti Cina pada masa kekuasaan Mao Zedong. Kalau zaman kekuasaan Mao Zedong petani masih lebih hebat di Cina memang. Tapi hari ini petani Cina itu sudah tidak ada, tapi dia lebih pada pertanian modern. Dia melahirkan dia yang melahirkan kereta api, dia yang melahirkan teknologi mesin dan seterusnya. Dia melahirkan handphone dan sebagainya, itu Cina yang hari ini. Ini sistem komunis. Yang lain pertanyaannya? Jadi rule of law itu adalah supremacy of law, equality before the law, kemudian ada individual right. Socialist legality itu ada manifestation of socialism, the law of stall of socialism, the facade on social right, the right individual right. Jadi sama rata kemudian dikenal. The law of stall of socialism. Sosialis sebagai alat untuk penegakan hukum. Manifestation of socialist, manifesto sosialis.
Jadi jangan alergi baca buku sosialis, jangan alergi baca buku komunis. Jadi itu jadi buku ilmu pengetahuan gitu loh. Bukan kemudian ideologi kita ideologi komunis atau ideologi kita ideologi sosialis. Kita paham kemudian struktur ilmunya kemudian. Pancasila juga kan dicomot-comot dari itu sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit semuanya. Ya. Jangan alergi. Saya katakan. Kalau kita alergi, kita tidak tahu ilmunya. Jangan percaya doktrin, itu yang penting. Nah, sosialis legality, manifesto sudah. Demokrasi Islam. Demokrasi Islam itu ada 9 hal. Pertama soal kekuasaan adalah amanah, kemudian ada hak asasi manusia, ada keadilan, ada persamaan, ada musyawarah, ada perdamaian, ada peradilan bebas, ada kesejahteraan, ada ketaatan. Itu negara hukum Pancasila. Kalau Hajon itu soal keserasian hubungan, layanan pimpinan dari asas kerukunan, hubungan fungsional, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan, merupakan syarat terakhir, keseimbangan dan hak dan kewajiban, kemudian adanya hubungan erat antara agama dan negara, bertumbuh pada ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama, dan seterusnya. Ateis tidak dibenarkan oleh komunisme yang tidak diperkenankan, berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Nah, ateis tidak dibenarkan dan komunisme tidak diperkenankan. Jadi kita tidak menganut yang namanya sistem ateis. Orang tidak beragama. Harus beragama walaupun berkeyakinan kemudian. Itu Tapi di negara. bebas orang ateis, Pak, di sini. Di Indonesia sekarang banyak yang muncul. Orang ateis. Ya. Nah, ada ateis. Dia ateis, dia tidak beragama tapi berkeyakinan. Itu negara ini. Dia tidak beragama tapi berkeyakinan. Berkeyakinan Tuhan itu ada. Padahal dia ateis itu loh. Percayaan. Tapi dia percaya ada Tuhan. Itu yang menjadi aneh di agama ini. Itu yang menjadi tanda tanya itu loh. Tapi kalau orang yang melahirkan agama baru itu dilarang. Kemudian itu anehnya negara ini, itu yang saya katakan. Negara ini mengakui orang tidak beragama, tapi berkeyakinan Tuhan itu ada, itu diakui. Tapi orang membentuk Tuhan baru tidak boleh itu. Itu yang mati kemarin itu, Pak, si Lia Eden. Iya. Itu yang jadi pertanyaan di negara ini, Nah, makanya. itu gimana itu, Pak? Dia menganggap dirinya Tuhan atau dia buat agama baru atau gimana? Kan sempat ditahan juga. Dia anggap dirinya Tuhan kalau dia Jana. Dia anggap dirinya Tuhan, bukan menganggap apa namanya, bukan membuat agama baru. Fir'aun itu. Konfigurasi politik, karakter produk hukum, responsif, konservatif. Kalau demokratis itu responsif, kalau otoriter itu konservatif. Konteks konfigurasi politik, akhirnya konfigurasi politik atau otoriter, kekuasaan politik didominasi oleh satu kelompok atau koalisi. Nanti bisa dibaca ini ya. Ada pertanyaan dulu, yang lain. Hukum negara demokrasi. Ini masih banyak ini materinya ini. Sejarah perjuangan umat manusia dari zaman kesuraman atau zaman jahiliyah. Kemudian pertentangan pemusuhan peperangan, hak asasi individu, belum ada penghargaan. Itu Declaration of Human Rights, itu 48. Itu zamannya Presiden Amerika. 48 itu zaman pemberontakan PKI. Nah, zaman pemberontakan PKI itu piagamnya PBB, Declaration of Human Rights, itu 10 Desember 48. Padahal pada saat itu ada pemberontakan Madiun di Indonesia. Itu saat pasca Perang Dunia Kedua, saat Amerika menang perang ya. Amerika ini kan menang perang di Jerman di Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua dia menang sama Jepang itu kemudian. Jadi dua simbol negara fasis itu ya. Jepang ini kan negara fasis, Jerman ini negara fasis. Simbol negara fasis ini dihancurkan kedua-duanya oleh Amerika.
disitulah kekuatan Amerika kemudian menjadi kekuatan superpower di dunia. Di abad modern ya. Hakikat HAM. Baik, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, silakan. Materi sudah saya share, silakan. Jadi tinggal saya sudah mulai kering ini tenggorokan. Ada pertanyaan? Putri Armin ada ya? Desi Yusnia anda masuk dari tadi ya. Kabul Budiono? Nggak ada. Zainal Abidin nggak ada. Ya Pak. Kabul mana Kabul? Hadir Pak. Ya, ya. Deki mana Deki? Hadir Pak, hadir. Hadir. Ya. Ada pertanyaan? Pak Arsan ada pertanyaan? Yang enggak ada kita akhiri ya. Ya Pak. Cepat. Ini sedih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.